Jika perang Rusia dan Ukraina berlarut-larut hingga bertahun-tahun, siapa yang akan kalah? Mari kita simak, terserah kepada opini Anda masing-masing. Kita bebas berpendapat, asalkan jangan dengan ujaran kebencian. Awalnya Rusia berkelit, tidak akan menyerang Ukraina, namun Amerika bersikeras bahwa Rusia akan melakukannya, dan faktanya Februari lalu Rusia menyerang Ukraina, sekarang sudah memasuki bulan Juli. Awalnya banyak dari pihak Rusia yang mengatakan perang akan singkat saja. Tapi setelah diteliti pernyataan itu tidak datang secara ofisial Kremlin, tapi dari media-media dan sumber militer pro-Rusia. Lalu perang pun berlarut-larut hingga memasuki bulan ke-6, politik selalu membingungkan tanpa dapat lagi diprediksi. Barat pimpinan Amerika awalnya senang sekali karena perang ternyata jadi panjang, harus diakui terlihat bahwa Ukraina memberikan perlawanan yang cukup tangguh. Paling tidak di mata Barat itu adalah kemenangan yang menjanjikan, dari pernyataan tidak akan campur tangan, lalu berbondong mereka membantu Ukraina dengan bantuan keuangan dan peralatan militer yang canggih, termasuk mengirim tentara bayaran yang dananya entah dari negara mana. Tidak cukup bantuan dan sokongan, Barat juga memberikan berbagai sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, sanksi terhadap segala akses keuangan internasional dan teknologi. Pokoknya sanksi-sanksi yang belum pernah diberikan kepada negara manapun di dunia. Karena main keroyokan dan yang mengeroyok tidak main-main, semuanya adalah negara-negara super kuat, super kaya, apalagi mereka yang tergabung di dalam negara-negara G7. Di dalamnya juga ada negara-negara super kaya Asia seperti Jepang, Korsel, Singapura, dan Australia. Barat pada awalnya yakin, perang berkepanjangan akan segera melemahkan Rusia, ekonominya akan segera hancur, Moskow akan dihajar resesi hebat, rubel akan menjadi mata uang sampah. Kita balik sekilas, ingat Iran, Suriah, Libya, Kuba, Venezuela, Irak dan masih banyak lagi negara yang disangsi satu negara superpower seperti Amerika, sebagian mereka hancur, atau paling tidak perekonomian negaranya jadi amburadul. Mereka itu jadi negara sakit-sakitan hingga saat ini. Nah sekarang kita banding dengan Rusia, lihat siapa saja yang bersatu memberikan semua sanksi paling berat, dan mari kita lihat apa yang telah terjadi. Kita tidak sedang membela Amerika dan sekutunya Barat, kita tidak membela Rusia yang menyerang Ukraina, tapi bersumber dari media Barat sendiri dunia jadi tahu betapa menyedihkan akibat sanksi yang diberikan kepada Rusia ternyata menjadi bumerang. Sekarang mari kita melihat setelah perang memasuki bulan ke-6, Rusia membalas dengan menghentikan suplai energi dan gasnya ke beberapa negara Eropa. Lalu melakukan beberapa langkah balasan ekonomi. Salah satunya mewajibkan pembayaran energi dan gas menggunakan rubel, membatasi investasi, dan memaksimalkan sumber daya kemandirian sejak 1 dekade. Ada beberapa langkah terkesan telah dipersiapkan oleh Rusia sejak lama untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Dan kini apa yang terjadi seperti sebuah pembuktian, meskipun jutaan dolar asetnya telah dibekukan Barat, Rusia mampu menandingi hampir setiap sanksi dengan setimpal. Negara-negara Barat yang bergantung pada energi Rusia mulai panik, harga energi melambung tinggi, apalagi musim dingin menghantui, resesi ekonomi justru telah terjadi dari Eropa hingga Amerika, korban mulai berjatuhan, jantung Eropa menjadi sarang demo, di Inggris tidak kalah buruknya ketika pekerja transportasi demo dan apalagi yang terakhir ketika Perdana Menterinya terpaksa mundur. Dari berharap perang panjang akan melemahkan Rusia, kini banyak pihak yang jadi curiga. Justru Rusia sengaja memberikan pernyataan membingungkan. Pertama bahwa mereka tidak bakal menyerang Ukraina, kedua bahwa perang akan cepat, tapi sebenarnya mereka sengaja merencanakan sesuatu agar tidak dapat diprediksi. Rusia bahkan terlihat jadi senang dengan permainan perang berkepanjangan untuk mengacaukan perekonomian Eropa dan bahkan perekonomian global. Apalagi setelah kantor berita Rusia mengutip pernyataan pejabat militer, bahwa Rusia siap bertahan dengan perang selama 2 tahun. Ada yang berpendapat mereka justru sedang mengutak-atik tatanan dunia, untuk menggantikan dominasi Barat. Kalau yang terakhir ini sih tampaknya benar, soalnya Rusia punya sekutu yakni Cina yang sama-sama melihat bahwa tatanan dunia sekarang terlalu Barat hingga tidak menyisakan ruang untuk negara-negara lain buat menentukan pilihan mereka. Kedua negara ini benar-benar ingin menghancurkan tatanan dunia yang sedang berkiblat kepada Barat. Barat tentu saja menyadari hal ini dan terutama Amerika pasti akan mempertahankannya mati-matian.